wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ. Jadi bapak-bapak sekalian, seperti yang kita lihat tadi sama anak-anak kita, sebenarnya ketika bapak hari ini membawa anak-anak bapak masuk ke masjid sambil dibimbing anak-anak, maka ketika anak itu membaca sholawat ataupun bapak sendiri yang membaca sholawat, maka itu salah satu memperluas, memperlancar rezeki. Jangan dimarahi anak-anak bersolawat itu. Namun kadang-kadang yang salah itu adalah ketika anaknya ke masjid, khususnya anak laki-laki maupun anak perempuan, khususnya kepada bapaknya yang tidak ada. Kalau anaknya berselawat, alhamdulillah di masjid. Tapi ketika anaknya tidak mau, dia ini yang masalah. Maka dari itu ada orang yang menyampaikan bahwa jangan dimarahi anak itu dalam masjid, anak itu berselawat. Benar. Itu diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW bahwa saya itu kan. Maka itu anak siapa, yang digendong siapa, di waktu itu bersama siapa. Pertama adalah anak siapa dulu, Hasan Husain, anaknya Fatimah. Fatimah itu anaknya Nabi Muhammad. Ayahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kita Ali Thalib. Beda. Yang kedua, yang digendong anak siapa yang kedua? Siapa anaknya? Hasan Husain, cucunya Nabi. Kalau kita cucunya Nabi. Ketiga, sama siapa di waktu itu? Sama bapaknya, pamannya, sama apa namanya? Kakeknya, Nabi Muhammad langsung. Ini anak siapa? Cucu siapa? Tapi berbarengan sama siapa? Ini yang dikendaki. Ketika anak berselawat bagus, memperlancar rezeki orang tua. Tapi sama siapa dulu dia yang berangkat? Khususnya laki-laki. Dan lebih khusus juga dengan ayahnya. Maka dari itu bapak-bapak sekalian yang hadir pada maupun yang mendengarkan mendengarkan suara ini, tidak salah anak itu ke masjid. Bagus anak itu ke masjid berselawat. Bagus diajak anak-anak kita itu ke masjid. Tapi jangan lupa kita lah yang mengatakan sebagai ayah khusus. Ini kadang-kadang ayahnya di rumah, anaknya yang berselawat atau berkendang dan berlancar rezeki, bapaknya di rumah. Ini ya, ini sampai situ kemarin ya. Nah kita lanjutkan. Wayaqulu yaumal jum'ah. Ini juga ada salah satu lakukan. Wayaqulu yaumal jum'ah sab'ina marratan. Wayaqulu yaumal, dan berkata atau mengatakan atau kalimat doa yaumal jum'ah, di hari Jumat, sab'ina marratan. Sab'ina marratan. Sab'ina marratan itu berapa? Hah? Sab'ina marratan berapa? Sab'ina marratan. Hah? Sab'ina marratan. Aduh, apa deh? Hah? Sab'ina marratan. Sab'in. Astagfirullah. Sab'ina marratan berapa, Pak? Sab'in, sab'ah, 7 sab'ina marratan sebanyak 70 kali. Jadi berkata atau berdoa di setiap hari Jumat, yaumul Jumat, sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Apa yang dibaca, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan? Allahumma aghnini bi halalika an haramika waqfini bi fadlika amman siwaka. Panjang baik Pak. Bahasa Indonesia-nya naon ya Pak? Kan? Nah,
Allahumma aghnini, ya Allah cukupkanlah, aghnini bihalalika, harta yang halal saja untuk saya. Jadi doanya di waktu hari Jumat itu apa? Ya Allah cukupkanlah untuk kami, untuk saya, harta yang halal-halal saja. An haramika, dari sesuatu yang dijauhkan dari yang haram. Jadi doa kita itu di hari Jumat untuk memperluas rezeki, salah satunya adalah meminta harta yang halal. Meminta saja, berdoa saja meminta harta yang halal. Niatnya adalah niat yang halal. Bagaimana kalau seandainya orang ibu, ada nggak orang ibu bisa kaya? Tanya deh, ada orang nggak ibu bisa kaya? Ada, banyak. Tapi jangan salah, ini bab rezeki. Apakah rezeki itu hanya harta saja dalam kalimat pertama? Tidak, ketenangan, sehat. Jadi penambah rezeki itu bukan berarti duit sebenarnya. Ketenangan bisa juga rezeki. Kesehatan juga bisa rezeki. Apalagi ketenangan, apalagi kesehatan, juga rezeki. Ada nggak orang yang merampok atau mencuri tenang hidupnya, walaupun hartanya banyak? Tidak ada. Tidak. Maka dari itu, jangankan kita tujuan hidupnya mencari harta yang haram, niatnya saja kitanya berdoanya harus mencari harta yang halal, apalagi mengejar harta. Jadi bisa jadi hari ini kitanya hidup kita pas-pasan, hidup ini mah nggak tenang-tenang rasanya, rezekinya kayaknya ngompol banyak, perasaan sakit-sakitan lain rasanya. Itu kan rezeki semua itu, periksa yang dimakan. Bisa jadi yang dimakan itu adalah bukan dari harta yang jadi banyak tuh orang tua kemarin, guru kemarin, datang makanan juga termasuk. Kita lanjutkan. Allahumma aghnini, ya Allah cukupkanlah saja bagiku bihalalika, yang halal-halal saja, an haramika, dari sesuatu yang haram, waqfini bifadlika amman siwa, dan jauhilah ya Allah dari sesuatu yang haram, waqfini bifadlika amman siwa, dan cukupilah dari semua anugerah kepadamu. Jadi kita yang berharap itu yang halal, rasanya cukup. Yang ketiga adalah dari anugerah dari Allah. Ada nggak orang yang punya harta tapi rasanya tidak cukup rasanya? Ada. Kaya nggak kira-kira? Rasanya enggak. Orangnya kalau lihat hartanya banyak, hidupnya nggak tenang, coba lihat. Rasanya rasa kecukupan itu ada nggak dalam hati? Tidak. Pinginnya ada lagi, karena tidak merasa cukup. Itulah yang disebut dengan qanaah. Apa qanaah? Apa qanaah? Hah? Apa? Qanaah. Hah? Merasa cukup. Jadi merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada manusia yang tadi tidak merasa qanaah, tidak merasa cukup, maka dirinya merasakan bahwa dirinya tidak mempunyai rezeki. Padahal rezekinya ada banyak. Kita lanjutkan. Wa amma yajidu fil umur. Ini
ini sebenarnya tadi doanya panjang ya, tapi yang saya singkat-singkat saja. Wa amma ma yazidu fil umur. Kalau tadi rezeki, sekarang umur. Sebab usia wa amma ma yazidu fil umur, sebab atau penyebab usia itu panjang. Wa amma yazidu panjang fil umur dari umurnya al-birru. Ada namanya al-birru. Punya anak bagus punya namanya al-birru. Apa tuh al-birru? Al-birru itu adalah al-birru. Kebajikan. Al-birru. Jadi ketika seseorang manusia itu berbuat baik, sebenarnya dalam kitab ini mengatakan bahwa bisa memperpanjang umur. Nah, sekarang ditanya, ini kan kata kitabnya nih. Secara kedokteran ada nggak ilmiahnya? Ternyata ada. Ketika seseorang itu membuat orang senang, tenang, atau bapak kasihlah misalkan kepada orang yang benar-benar lapar, benar-benar ingin makan, bapak kasih itu makan, habis itu dengan ikhlas dan ridho, senyum orang itu, bapak merasa gimana? Kita juga rasa senang rasanya, alhamdulillah. Nah ternyata ketika manusia itu merasa tenang dan senang, itu ke semua darah-darahnya itu mulai dari otak sampai otak ini itu mengalir dengan baik. Betul secara sains. Jadi bukan hanya dalam kitab ini saja, tapi ternyata sains sekarang itu membuktikan kebenaran. Jadi semakin banyak kita yang membuat orang bahagia, kita juga merasa tenang dan senang. Ketika kita sudah merasa tenang dan senang, itulah kekayaan. Banyak orang yang banyak duit tapi tidak merasa tenang. Banyak orang yang punya harta melimpah tapi tidak merasa tenang. Sama tetangga tidak tenang. Punya orang beli mobil rasanya nggak tenang. Ujung-ujungnya apa? Stroke. Habis stroke mati. Pendek jadi umurnya. Maka dari itu, ketika seseorang membuat orang lain senang, maka senang dalam tanda kutip yaitu adalah senang dengan kebaikan, maka ini adalah penyebab orang itu panjang umur. Kita lanjutkan. Watarkul azab. Watarkul azab. Apa itu watarkul azab? Azab. Bapak pernah dengar azab? Azab itu nyakitan, sakitan. Jadi watarkul azab, orang yang tidak pernah atau orang yang tidak melakukan sesuatu yang bisa orang itu sakit. Banyak ya itu bahasanya kan. Atau orang yang menghindari nyakitin orang adalah bahasa. Gimana tuh bahasa Indonesia itu? Atau menghindari sesuatu atau perbuatan yang bisa nyakitin orang. Jadi lawan dari al-birru tadi. Nah ini juga termasuk memperpanjang umur. Watarkul azab. Wa tawqir suyuh itu asal katanya syekh itu siapa itu? Syekh orang tua. Syekh itu sebenarnya orang tua Pak. Orang yang dituakan. Jadi syuyuh yaitu orang-orang yang menghormati orang lebih tua. Jadi kalau seandainya orang yang suka menghormati orang yang lebih tua, maka itu juga termasuk dalam kitab ini adalah penyebab orang bisa menjadi panjang umur. Jadi pertama apa tadi Pak? Apa tadi pertama?
Apa yang pertama tadi? Yang menyebabkan panjang umur, membuat orang lain senang, dalam tanda kutip senangnya untuk lebih ke kebaikan. Yang kedua, tidak nyakitin orang lain. Ya, yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Tiga, kita lanjutkan. Wasilaturrahim. Silaturahim. Kita sering dengan silaturahim. Apa silaturahim? Hah? Ya, silaturahim itu kalau bahasa kita itu ya memperkuat ukhuwah lah, datang lah, kan itu kan. Bahasa kita keren itu mah ya silaturahim. Datang lihat ke rumah saya yang ngapain silaturahim. Jadi ternyata wasilaturrahim atau silaturahim bahasa kita itu adalah sama halnya memperpanjang umur. Pernah dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasul? Barang siapa yang sering bersilaturahim maka dipanjangkan umurnya. Atau juga ada hadis yang lain mengatakan maka diperluas rezeki.